Perkenalkan, nama saya Fani Febiola Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video praktikum kali ini, saya akan membahas tentang sifat-sifat fisika dan kimia. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok-pokok pembahasan, di papan tulis ini telah saya buat beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada tujuan praktikum, landasan teori, sifat-sifat, sifat fisika, sifat kimia, alat dan bahan, titik didih etanol, densitas alat dan bahan, terus percobaan, prosedur percobaan densitas karena perbedaan konsentrasi, dan contoh-contoh perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari. Kemudian juga ada contoh-contoh bahan yang digolongkan apa itu termasuk kimia atau fisika, serta perubahan fisika dan kimia. Nah, itulah poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita langsung saja masuk kepada satu tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum ini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menentukan titik didih etanol dan cairan lainnya. Kemudian tujuan dari praktikum ini menentukan apakah suatu senyawa padat, larut atau tidaknya dalam air. Kemudian menentukan apakah suatu cairan bercampur dengan air atau tidak. Kemudian menentukan apakah suatu zat mengalami perubahan fisika atau kimia. Nah, itulah dari tujuan dari praktikum ini. Kemudian pokok pembahasan kedua yaitu landasan teori. Landasan teori ini yaitu cara menggolongkan materi itu didasarkan kepada sifat-sifat fisika atau kimianya. Nah, pada sifat-sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu serba sama atau yang artinya homogen. Nah, materi ini dibagi menjadi dua, yang ini telah ada peta konsepnya. Nah, homogen ini, serba neka ini artinya heterogen. Nah, pada serba sama ini memiliki sifat fisika dan kimia dan tetap. Kemudian tanpa memandang banyak yang akan diperiksa, tetapi serba neka atau heterogen ini tidak memiliki sifat-sifat yang tetap. Kemudian pada serba sama ini juga ada pembagiannya zat murni dan zat larutan. Kemudian pada zat murni ini juga dibagi lagi menjadi senyawa dan unsur. Tapi kepada heterogen itu campuran. Nah, itulah materi landasan teori ini, dan kemudian antara serba sama dan serba neka. Kemudian kita masuk kepada contohnya gula. Gula di sini merupakan sebuah senyawa yang merupakan contoh dari senyawa murni. Nah, apabila pemanasan gula diuraikan senyawa air menjadi hidrogen dan unsur oksigen. Nah, unsur hidrogen dan oksigen ini dalam keadaan biasa itu merupakan gas yang tidak berwarna, tapi sifat-sifat fisika dan kimianya sangat berbeda. Kalau di dalam unsur berlainan, unsur hidrogen dan oksigen ini mempunyai sifat-sifat yang sama, tetapi tidak ada dua unsur yang mempunyai semua sifat yang sama. Nah, itulah mengenai materi ini atau unsur hidrogen dan hidrogen ini. Kemudian kita masuk kepada sifat fisika. Sifat fisika ini sifat zat yang dapat diukur, dapat diamati tanpa senyawa mengalami perubahan reaksi. Kita buat di sini. Sifat fisika yaitu sifat zat yang dapat diukur atau diamati tanpa senyawa mengalami perubahan
Nah, itulah dari sifat fisika. Kemudian contoh dari sifat fisika ini seperti wujudnya itu ada padat, cair, gas. Kemudian warna, density, titik leleh, titik didih. Kemudian hantaran listrik, hantaran panas, larutan, dan kekerasan. Nah, itu merupakan contoh dari sifat-sifat fisika. Kemudian kita masuk kepada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini yaitu sifat yang diukur atau diamati melalui zat melalui perubahan komposisi, di mana berlangsung reaksi kimia. Artinya di sini sifat kimia ini mengalami perubahan zat baru. Mengalami perubahan zat atau zat baru, atau mungkin kita sebut dengan komposisi. Nah, contoh dari perubahan sifat-sifat kimia ini yaitu mungkin besi berkarat, kayu terbakar, hidrogen meledak, uranium meluruh secara radioaktif. Kemudian perubahan kimia yang mati, misalnya pembentukan gas dan perubahan warna. Nah, itulah dari sifat-sifat fisika dan kimia. Kemudian kita masuk kepada pokok pembahasan selanjutnya, alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di sini ada beberapa. Yang pertama itu kawat kasa 2, gelas kimia 250 liter, gelas kimia 250 ml. Kemudian yang ketiga alatnya termometer 110 derajat Celcius. Dan keempat ada namanya tabung reaksi. Yang kelima yaitu ada namanya rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi. Yang keenam ada namanya pipet tetes. Yang kemudian yang ketujuh ada gelas ukur yang ukurannya 10 ml. Yang kemudian yang terakhir itu gelas ukur. Nah, itulah untuk alat. Sedangkan untuk bahannya ada etanol. Kemudian selain etanol itu zinc powder, atau zinc powder ini kita sering sebut dengan soda kue yang biasa-biasanya. Kemudian juga ada sukrosa dan juga ada kawat tembaga. Nah, itulah alat dan bahan yang akan kita lakukan untuk melakukan titik didih pada etanol. Nah, pada alat dan bahan ini saya tidak akan menjelaskan lagi bentuk-bentuk gambarnya, karena pada video praktikum sebelumnya itu sudah ada saya jelaskan mengenai alat-alat dan bahan serta bentuk-bentuknya. Nah, silakan teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya mengenai alat dan bahan ini. Kemudian kita masuk kepada titik didih etanol. Nah, pada titik didih etanol ini memiliki beberapa prosedur atau cara-cara yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu 10 sampai 15 ml bahan etanol dimasukkan ke tabung reaksi. Kita buat di sini. Kita buat di sini 10 sampai 15 ml bahan etanol dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian prosedur yang kedua ada itu
termometer 0 sampai 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi etanol. Termometer 0 sampai 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi etanol. Kemudian langkah yang ketiga, tabung yang berisi etanol dan termometer kemudian dimasukkan ke dalam yang ketiga, tabung berisi etanol dan termometer dimasukkan ke 300 ml air mendidih. Kemudian langkah yang keempat, pada suhu 71 derajat Celcius mulai konstan, artinya itu tidak naik maupun tidak turun. Konstan di sini artinya stabil. Kemudian yang langkah kelima, yaitu etanol mulai habis karena mulai menguap. Kemudian kita buat di sini yang kelima, mulai habis etanol. Kemudian yang keenam, suhu mulai tidak konstan, yaitu naik pada suhu 72 atau lebih. Artinya pada suhu 72 derajat ini tidak konstan. Nah, artinya tadi ketika 71 itu suhunya konstan, artinya dia tidak naik maupun tidak turun. Namun ketika telah mencapai 72 itu mulai tidak konstan, naik pada suhu lebih. Nah, jadi intinya pada titik didih etanol ini yaitu 71 derajat Celcius. Itulah sedikit mengenai titik didih etanol. Kemudian kita masuk kepada pokok yang kedua, densitas. Nah, pada densitas ini juga menggunakan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu gelas tinggi, gelas panjang, kemudian gelas pendek. Nah, gelas pendek ini dibutuhkan 4 buah, di mana diisi dengan 4 larutan yang berbeda, yaitu larutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sebelum kita memulai prosedur percobaan, kita seharusnya juga melakukan langkah-langkah berikut, yaitu pikirkan sejenak di antara bahan larutan 1-4 manakah yang memiliki densitas yang paling tinggi. Nah, kita tuliskan di prediksi, yaitu di prediksi sementara. Kemudian kita masuk saja kepada prosedur percobaan. Nah, pada prosedur percobaan ini, semua jenis atau larutan telah siap dalam gelas kecil dimasukkan dengan air mendidih. Kemudian keempat larutan, kemudian gelas dengan urutan densitas tertinggi ke yang terendah. Kemudian apakah prediksi yang kita buat tadi benar? Kemudian prosedur yang kedua, siapkan bahan-bahan yang ingin diketahui densitasnya. Kemudian potong bahan-bahan tersebut menyerupai bentuk dadu dengan ukuran rusuk 0,5 sampai 1. Misalnya kita ambil bahannya itu ubi. Jadi ubi tersebut kita potong dengan ukuran 0,5 sampai 1 cm dalam berbentuk dadu. Kemudian prediksi kemudian mana yang memiliki densitas yang paling tinggi. Kita tuliskan juga di laporan yang kita tulis tadi. Kemudian selanjutnya masukkan dengan hati-hati bahan yang ingin diketahui densitasnya.
satu persatu ke dalam gelas panjang yang berisi larutan. Kemudian, perhatikan bagaimana posisi mereka di dalam gelas tersebut. Kemudian, apa penjelasan kita? Itulah mengenai densitas dan prosedur percobaan. Sekarang, meskipun pada video kali ini saya tidak melakukan percobaannya karena keterbatasan alatnya, semoga dengan penjelasan teori ini saja kita bisa memahaminya. Kemudian kita prosedur percobaan sudah, kita masuk kepada perbedaan densitas karena perbedaan konsentrasi. Nah, perbedaan densitas karena perbedaan konsentrasi ini juga ada beberapa. Yang pertama yaitu ambil korek api dan nyalakan dengan pembakar spiritus. Kemudian ambil kayu tipis yang kemudian bakar di atas spiritus. Kemudian perhatikan apa yang terjadi pada kayu tersebut setelah dibakar. Kemudian perhatikan perubahan dan terakhir berikan kesimpulan. Nah, pada kesimpulan prosedur ini yaitu kesimpulannya pembakaran kayu akan menghasilkan zat baru yang akan menghasilkan seperti gas. Kemudian itulah perbedaan konsentrasi. Kemudian kita masuk kepada contoh perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, materi dapat berubah keadaannya, dapat menjadi bentuk lain karena dapat memiliki sifat materi itu sendiri. Karena perubahan materi ini ada yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika ini perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, ukuran, tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Itulah dari perubahan fisika. Kalau ciri-ciri perubahan fisika ini terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, dan bersifat reversibel. Reversibel ini artinya kembali ke wujud semula. Contohnya saja pada perubahan fisika ini proses pemanasan es batu. Ketika es batu yang dipanaskan itu akan mencairkan, namun tidak menghasilkan zat baru. Kemudian ketika dia mencair, itu akan bisa kembali menjadi bentuk es kembali. Nah, itulah dari perubahan fisika. Kita masuk kepada perubahan kimia. Perubahan kimia ini perubahan yang membentuk materi baru. Ciri dari perubahan kimia ini yaitu terbentuknya endapan, perubahan suhu, perubahan warna, irreversibel. Irreversibel ini artinya ketetapannya tidak mudah kembali ke bentuk semula. Artinya kembali ke bentuk semula namun susah. Contoh dari perubahan kimia ini yaitu seperti ketika gula yang dibakar itu akan menghasilkan zat baru yang berubah warna menjadi coklat yang kita sebut dengan karamel. Nah, itulah contoh dari perubahan kimia dan perbedaan fisika dan kimia ini. Selanjutnya, kemudian kita masuk kepada contoh bahan yang digolongkan apa itu fisika. Di sini telah ada 6. Baiklah, di sini saya jelaskan itu melarutkan tablet berkonsentrasi. Nah, atau berkarbonasi. Nah, melarut ini merupakan perubahan kimia. Kenapa? Karena pada perubahan wujudnya hasilnya menghasilkan gas atau gelembung-gelembung udara. Kemudian proses melarut ini perubahan fisika. Karena gula yang dilarutkan semula padat menjadi cair, namun tidak menghasilkan warna, suhu, dan zat baru. Pada larutan gula, ketika larutan gula diuapkan kembali, maka menghasilkan gula. Kemudian yang ketiga, uji larutan dengan indikator Kolmira. Ini merupakan perubahan kimia karena
Perubahan ini berkaitan dengan sifat indikator yang sangat spesifik untuk setiap pH larutan. Kemudian yang keempat itu menghaluskan kapur tulis. Nah, ini merupakan perubahan fisika karena kapur tersebut tidak berubah menjadi zat baru, melainkan hanya ukuran saja yang berbeda. Kemudian yang kelima adanya kamper yang menyublim. Ini merupakan perubahan fisika karena kamper ini tidak berubah wujudnya karena hanya berubah menjadi gas. Kemudian yang keenam itu pencampuran dua larutan kalium, tiamida dan PbNO32. Ini menghasilkan kuningan. Berarti ini termasuk perubahan kimia karena menghasilkan kuningan. Nah, itulah mengenai 6 alat dan bahan yang contoh-contoh yang digolongkan pada itu fisika ataupun kimia. Kemudian kita masuk kepada materi terakhir, itu ada perubahan fisika dan kimia. Nah, pada perubahan fisika dan kimia ini kita melakukan prosedur di mana yang pertama yaitu ambil kawat mikron dan kenakan kawat ini pada lampu spiritus. Kemudian amati apa yang terjadi pada kawat mikron selama proses pemanasan. Keluarkan kawat ini yang dinginkan, amati lagi kawat mikron tersebut. Kemudian jepit pita sepanjang 3 cm, kemudian panaskan di atas nyala lampu spiritus. Hati-hati, jangan menatap langsung. Kemudian amati apa yang terjadi. Isi sebuah tabel reaksi dengan menggunakan 3 ml dengan menggunakan asam klorida. Masukkan 2 butir batu pulang, amati apa yang terjadi, kemudian masukkan lagi ke dalam tabung reaksi. Letakkan tabung ini dalam air yang mendidih. Kemudian hati-hati, kemudian ulang air yang keluar jangan tercium, atau udara yang keluar ini jangan tercium. Kemudian amati apa yang terjadi di dalam tabung reaksi. Isi tabung sebuah reaksi dengan menggunakan netra klorida dan tambahkan 2 ml larutan. Kemudian kocok kembali dan amati apa yang terjadi. Isi sebuah larutan dengan larutan yodium 0,01 m. Kemudian tambahkan 5 tetes kanji encer. Kemudian amati perubahan warna pada larutan tersebut. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan mengenai sifat kimia. Pertanyaan pertama yaitu perjelaskan perbedaan serba sama dan serba leka. Nah, serba sama ini artinya homogen. Homogen di mana memiliki sifat fisika dan kimia yang tetap tanpa mengandung banyak yang diperiksa. Kemudian kalau serba leka ini artinya heterogen. Heterogen ini tidak memiliki sifat-sifat yang tetap. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan kedua. Jelaskan pengertian fisika. Fisika ini artinya sifat fisika yang sifat zat yang dapat diukur atau dapat diamati tanpa senyawa mengalami perubahan komposisi. Kemudian yang ketiga, jelaskan atau sebutkan contoh-contoh sifat yang berhubungan dengan fisika ini. Pertama, yaitu wujudnya dapat berupa padat, cair, dan gas. Kemudian densitas, titik lele, titik didih, hantaran listrik, hantaran panas, kelarutan, dan kekerasan. Kemudian pertanyaan keempat, pengertian kimia. Nah, kimia ini yaitu sifat yang diukur atau diamati bila zat mengalami perubahan komposisi di mana harus berlangsung reaksi kimia. Pertanyaan yang kelima, contoh-contoh sifat yang berhubungan dengan kimia. Contohnya perubahan kimia ini umumnya
besi berkarat, kayu yang dibakar, uranium yang meluru secara radioaktif. Kemudian contoh-contoh perubahan kimia ini juga ada perubahan yang dapat diamati, misalnya perubahan gas dan perubahan warna. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu jelaskan apa ketika melarutkan tablet berkarbonasi, apakah itu perubahan kimia atau fisika? Nah, ini sebelum kita jawab, terlebih dahulu kita mengetahui melarutkan tablet dan karbonasi, artinya perubahan yang terjadi tablet itu berkarbonat yang dilarutkan dalam air menimbulkan gelembung-gelembung udara. Artinya di sini merupakan perubahan kimia karena perubahan wujud tablet menghasilkan gas atau yang kita sebut dengan gelembung-gelembung. Nah, itulah dari 6 pertanyaan yang kita buat dalam kesimpulan. Kemudian itulah video saya kali ini, dan jangan lupa subscribe akun YouTube Pani Febiola Putri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.